Saya Wiyu Wahono, saya mengoleksi seni rupa kontemporer sejak tahun 2000. Saya merasa sangat senang karena masih tetap bisa mengapresiasi seni melalui online viewing room. Selama beberapa bulan terakhir, saya ada beli beberapa, tapi sedikit sekali. Lebih banyak karya-karya yang mencerminkan kondisi saat ini, yang berhubungan dengan COVID-19. So, biasanya di saat non-pandemi atau pre-pandemi ini banyak visitor atau pengunjung yang datang ke sini, terutama di saat-saat misalnya Art Jakarta. Dulu datang selalu beberapa grup per tahun, ya ada ratusan orang yang datang. Selama pandemi tidak ada sama sekali. Mungkin berkunjung untuk melihat karya seni atau melihat koleksi dianggap sekunder, kebutuhan sekunder. Pertanyaannya, apakah saya selama era pandemi ini berusaha untuk share secara digital koleksi saya? Belum. Sehingga yang saya lakukan adalah setiap hari saya menyebar satu WhatsApp tentang teori seni rupa kontemporer. Dan itu saya bagikan ke banyak teman-teman, dan itu berlangsung 2-3 minggu pada saat di era awal-awal pandemi. Saya pikir ada perkembangan positif ya, bahwa banyak sekali di ruang publik dibahas tentang peran sosial media dan peran digitalisasi terhadap seni rupa, dan bagaimana mengapresiasi seni menggunakan teknologi terutama digital, sehingga mungkin kesadaran kepada banyak kolektor lainnya bahwa era kita ini memang didominasi oleh kehadiran digital, bahwa kemungkinan besar tidak cukup kita hanya mengoleksi karya seni lukis atau seni patung saja. Ya, saya pikir pasti ada pengaruhnya terhadap persepsi orang terhadap seni rupa. Saya lihat banyak sekali kolektor-kolektor muda yang memang secara intrinsik udah mempunyai ketertarikan terhadap karya-karya yang berbasis digital dan media baru. Sooner or later, kolektor-kolektor muda pasti akan mengoleksi seperti yang saya sudah mulai 15 tahun lalu. Pada saat kita melihat satu karya seni dan kita membuat satu judgement bahwa karya ini baik atau karya ini buruk atau karya ini saya suka atau karya ini saya tidak suka, maka judgement ini datang dari selera pribadi masing-masing, dan selera ini sangat tergantung dari pengetahuan. Pengetahuan bisa dipelajari, otomatis selera bisa dipelajari. Jadi dengan membaca banyak buku-buku yang baik tentang seni rupa kontemporer, kita mengasah selera kita. Dan selera itu adalah kemampuan kita untuk mendeteksi kualitas di dalam satu karya seni. Sehingga menurut saya yang paling penting adalah knowledge, pengetahuan. Kemudian yang juga sangat penting adalah setelah mengoleksi sekian saat, setiap orang menurut saya sebaiknya menganalisa karya apa yang menjadi preferensi dari koleksi ini. Ya kan, sehingga setelah itu kita mulai membangun satu koleksi yang koheren. Artinya antara satu karya seni dengan karya seni yang berikutnya ada hubungannya, dan itu menurut saya sangat penting dalam membangun satu koleksi yang kuat. Ternyata passion saya di seni rupa demikian kuatnya, sehingga di saat pandemi juga jiwa dan raga terus memikirkan koleksi seni. Saya mulai menganalisa secara keseluruhan koleksi saya seperti apa selama ini. Saya mulai lihat satu persatu dan merasakan bahwa saya harus melakukan tindakan-tindakan tertentu supaya koleksinya menjadi lebih kuat ke depannya. Karya ini adalah
dari seniman Indonesia Dhani Ramdhani. Karya ini mempunyai metafora urbanisasi yang terjadi di kota-kota besar di seluruh dunia. Kalau kota ini penuh dengan 50 juta manusia, ya kan, dan tidak ada lagi pohon dan tidak ada lagi kehidupan pribadi, kemungkinan kita akan hidup dalam konsistensi yang terancam seperti ikan-ikan yang ada dalam kantong itu. Karya di atas nanti kita akan lihat karya dari Ryoji Ikeda, audio visual installation. Karya ini mencerminkan atau menggambarkan bagaimana kehidupan manusia di era digitalisasi ini. Semua orang membawa mobile phone, dan di kantor semua komputer mengirimkan data setiap detik, jutaan atau miliaran atau ratusan miliar data yang berterbangan di dalam ruangan atau gedung ini. Karya lukisan ini adalah karya Edi Susanto. Lukisan ini pernah dibuat beberapa abad yang lalu di era penjajahan Belanda di Indonesia. Karya ini dibuat persis sama dengan drawing pada saat itu dalam ukuran kecil, tapi garis-garis hitam yang ada di lukisan ini adalah tulisan dalam Hanacaraka, Jawa kuno. Dan tulisan itu terdapat di buku Babat Tanah Jawi yang menceritakan tentang kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Menurut saya satu karya yang sangat menarik karena membuat kita berpikir apakah globalisasi yang terjadi sekarang di era abad 21 ini benar-benar akan membawa kesejahteraan buat kita semua, atau kita akan kembali mengulang sejarah seperti di abad 17.